Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan MTV dimanapun Anda berada, saya Emi Mutamidan senang sekali menjumpai Anda dalam program Kalam Kajian Islam Spesial Bulan Ramadan dengan tema Makna Puasa untuk Kesehatan. Ya sahabat sekalian, tak terasa bulan Ramadan, bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam akan segera tiba. Nah, seperti biasanya, momentum ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk memaksimalkan ibadahnya. Salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah yang sama-sama kita ketahui memiliki banyak sekali keutamaan dan manfaat, mulai dari manfaat ekonomi, sosial, kemanusiaan, hingga kesehatan. Bahkan, telah banyak hasil penelitian yang menunjukkan besarnya manfaat kesehatan bagi kita yang berpuasa. Sahabat dan MTV mungkin bertanya nih, apa sebenarnya manfaat kesehatan bagi kita yang berpuasa? Bagaimana puasa mampu meningkatkan kesehatan kita dan bagaimana pula puasa yang tepat untuk memaksimalkan kesehatan kita? Untuk itu kami telah hadirkan nih narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yang merupakan pimpinan di klinik Masjid Ilegal Mesir, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Majene, dokter klinik KPPN Majene, dan juga dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Sulawesi Barat dan Stikes Marendeng. Mari kita sapa narasumber kita, yaitu Dokter Amjad DPDK Peminatan Dokter Keluarga. Assalamualaikum dok, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat dok. Semangat. Semangat. Iya. Rupanya kita ini perlu belajar tentang sehat di sela-sela aktivitas yang sangat padat nih dok. Betul sekali. Oh iya dok. Ya, seperti yang saya katakan tadi di pengantar mengenai manfaat puasa bagi kesehatan. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sana nih dok, kita mau cari tahu dulu apa sih sebenarnya definisi sehat itu? Oh iya. Definisi sehat ya. Iya. Kalau bicara tentang sehat itu sebenarnya ada beberapa definisi. Iya. Ada dari WHO, ada dari undang-undang, ya, ada dari beberapa pakar. Intinya sehat itu keadaan atau kondisi fisik ya, kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan seseorang hidup produktif. Jadi seperti itu. Oh iya dok. Jadi tolak ukur untuk sehat dalam sehari-hari itu dok, misalnya kita tidak pernah sakit dalam satu hari begitu ya dok, atau bagaimana dok? Ya jadi seperti itu. Berarti kalau yang seperti sehat fisiknya, sehat fisiknya mampu melakukan aktivitas keseharian. Kalau misalnya dia seorang mahasiswa, dia ke kampus. Kalau seorang orang kantoran ya dia ke kantor ya, atau pegawai. Jadi seperti itu sehat fisik ya. Tapi sehat fisik tidak hanya sebatas itu. Sehat tidak hanya sebatas itu. Ada juga fisik, mentalnya juga harus sehat ya. Sosialnya juga harus sehat ya. Itu tadi sesuai dengan definisi, bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua tadi di sehat dok, masalah sehat secara fisik dan secara mental. Ya. Nah, dan sehat secara sosial. Sehat secara sosial. Nah, kita sudah tahu nih dok definisi sehat itu seperti apa. Nah, jika kita kaitkan di bulan suci Ramadan ini dok, persiapan-persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan dalam menjalankan puasa dalam konteks kesehatan? Persiapan-persiapan. Jadi persiapan dalam menjalankan ibadah puasa ya, dari segi kesehatan. Kita tahu puasa itu kita harus menahan ya. Kalau misalnya ini bulan Ramadan, berarti ini kan hampir semua agama ada puasanya. Tapi kita bahas ini kan jelang Ramadan, berarti puasa yang dilakukan oleh umat Islam ya. Berarti ada sahur, kemudian ada menahan, tidak makan, tidak minum sampai beberapa jam sampai buka puasa. Berarti itu puasanya ya, tidak makan, tidak minum ya, bahkan tidak melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh agama itu sampai tiba waktunya buka. Jadi memang dalam jeda atau dalam jangka waktu itu memang beberapa persiapan harus dilakukan. Bayangkan selama beberapa hari dalam 1 tahun ini, 11 bulan ini kita melakukan makan minum pagi hari, tiba-tiba dalam 1 bulan kemudian tidak makan. Ya tidak makan, bukan tiba-tiba sih, tapi ya sudah ini ya.
dalam 1 bulan kemudian tidak makan, tidak minum, ya. Jadi itu memang perlu persiapan. Salah satu persiapan kita kan mau puasa, mau nggak makan dalam 1 hari. Kita kan ada namanya sahur, ya. Jadi itu pola makan sahur yang baik, ya. Jadi sahurnya kita harus baik dan berkualitas tentunya, ya. Yang mana itu kita butuh asupannya asupan atau makanan itu yang tinggi serat, ya, yang tinggi serat. Contohnya, ya. Sayuran, buah-buahan, ya itu. Jadi makan sayur, makan buah itu bagus pada saat sahur, ya. Di samping tetap makan ini karbohidrat, ya, nasi tetap, ya. Jadi ada kan sebagian malas makan sayur. Jadi seperti itu. Tetap dengan gizi seimbang, ya. Gizi seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya. Hanya saja untuk lemak sedikit dikurangi, ya. Ya, lemak. Ya, karena kalau lemak itu bisa bikin ngantuk pada siang harinya. Ya, begitu juga dengan kopi, soda, ya. Jadi seperti itu, ya. Untuk itu baru satu. Ya, baru satu, Dok. Nah, yang lainnya itu sahur. apa lagi, Dok? Sudah sahur, ya buka lagi. Ya, itu. pola makan saat buka. Bagaimana kita saat berpuasa itu buka yang baik dan benar, ya. Jadi biasanya habis makan, habis menahan lapar 1 hari, kan? Ya, betul. Ya, berarti lapar, tapi tiba-tiba saat buka biasanya ada yang balas dendam. Langsung banyak. Itu yang tidak dianjurkan oleh kesehatan, ya. Bahkan dari agama juga, ya. Jadi buka itu ala kadarnya saja. Bahkan itu ya kalau ya minimal 3 butir kurma boleh, ya. Atau buka yang manis-manis, ya. Buka yang manis-manis. Kenapa? Karena yang manis-manis ini bisa diproses oleh tubuh, ya, bisa dimetabolisme oleh tubuh dengan cepat. Itu ya buka, ya. Jadi itu persiapan-persiapan yang dilakukan. Persiapan buka sahur tadi, kemudian yang kedua buka puasa, buka yang manis-manis ala kadarnya dulu, kemudian kita kan ada jeda waktu sholat. Jadi salat dulu lah, ya. Baru kita ya bolehlah makan ini, makan agak sedikit berat sesudah buka yang manis-manis. Ya, sesudah sholat. Ya, sesudah sholat. Bahkan sebagian juga itu ada yang sesudah salat tarawih, ya, baru makan yang berat-berat, ya, yang kayak nasi dan sebagainya itu. Kemudian yang lainnya lagi apa itu, Dok? Ini, ya, jaga tetap pola makan. Jaga tetap pola makan, ya. Jadi jangan sampai ini, ya. Yang berubah kan di puasa itu adalah jadwal makan, ya. Biasanya kita makan, ya, jadwal pagi kan biasanya kan keseharian di luar Ramadan, pagi, siang, dan malam. Ini yang berubah. Jadi bagaimana pola makan itu kita jaga, ya. Jadi salah satunya itu termasuk juga selain jadwal jumlahnya, ya, terutama pada malam hari. Jangan sampai malam hari itu yang tadi itu sesudah tarawih mau tidur, makannya juga jangan sampai terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Karena kalau kebanyakan juga bisa ini, ya, bukannya malah jadi ini. Biasanya kan kalau orang puasa berat badan jadi turun, ini malah bisa menaikkan berat badan. Jadi tetap itu, ya, jaga pola makan. Jaga pola makan. Kemudian hindari ini, ya, yang bersoda, ya, yang bersoda. Kemudian konsumsi kopi. Kenapa? Karena yang bersoda, konsumsi kopi itu bisa menyebabkan ini tidur lagi yang ini, ya, habis. Jadi gampang tidur, Dok. Bukan malah gampang tidur, nggak bisa tidur. Kita kan butuh istirahat setelah ini, ya. Jadi kita itu. Yang kemudian persiapan yang lain untuk itu tetap kita melakukan aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik atau kalau orang lain bilang olahraga. Kalau saya tidak menyebut olahraga. Kenapa? Karena kalau olahraga itu
kurang ini gerak ya. Ada olahraga misalnya catur. Iya, catur. Catur kan itu olah otak aja, sedikit olah fisik. Makanya saya lebih suka menyebutnya sebagai aktivitas fisik. Aktivitas itu fisik itu tetap 30 menit dalam satu hari, bisa 5 kali dalam satu minggu ya. Kemudian yang terakhir tadi lagi untuk persiapannya itu pola tidur juga harus tetap dijaga ya. Jangan sampai terlalu larut untuk tidak tidur atau begadang istilahnya sampai makan sahur kesiangan ya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi mengenai tadi untuk pola makannya dok, yang masalah kesiaran itu kan dengan di bulan suci Ramadan pola makan kan drastis berubah nih dok. Berubah. Nah, apakah asupan gizi di bulan suci Ramadan itu terpenuhi? Ataupun kalau tidak terpenuhi dok, bagaimana tipsnya untuk asupan gizi kita di bulan suci Ramadan itu terpenuhi? Berarti asupan, bicara tentang asupan, berarti kita bicara tentang jumlah makanan, jumlah makanan. Sebenarnya kita itu ada namanya diet ya, diet dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu seimbang antara asupan apa yang kita makan dengan kalori yang kita gunakan dalam keseharian kita ya, sehingga tetap ini dalam kondisi stabil, sehingga kita tetap sehat. Begitu juga ketika ini selama ini makannya kan pagi, siang, malam, polanya kan hanya ini pada saat buka, kemudian sesudah salat, kemudian bisa lagi sesudah tarawih, kemudian pada saat sahur ya, polanya aja berubah, tetapi bisa tetap kita perhatikan jumlahnya ya, jumlahnya, asupannya tetap dengan pola gizi seimbang ya. Kalau kita itu ada namanya isi piringku ya, isi piringku sepertiga setengah piring nasi, seperempat piring sayurnya yang setengah piring, kemudian karbohidratnya itu seperempat piring dan seperempat piring lauk ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa bagaimana diatur saja itu ya. Kalau perlu kita tanya, kalau kita tanya ahli gizi itu ya, yang penting kalorinya cukup. Iya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana nih dok, kan kalau di bulan suci Ramadan itu kan sering kita temui dok orang-orang yang kayak lupa sahur begitu. Apakah bagaimana orang-orang seperti itu dok? Apa asupan gizinya terpenuhi atau bagaimana? Ya itu tadi. Yang lupa sahur. Persiapan yang dilakukan tadi termasuk sahur. Ya, dianjurkan memang sahur. Ya, jadi supaya bisa tetap sahur ya itu tadi, jangan sampai begadang ya, pola tidur tadi kembali ya, kembali lagi menjaga jadi kalau tidur. Tapi kalau sampai kebablasan ya sampai tidak sahur, kadang ada yang seperti itu, tapi hanya satu atau sebagian kecil. Jadi ya tetap harus itu ya, tetap kembali ke yang tadi setelah misalnya hari kedua puasa ya, hari ketiga puasa ya tetap kembali ke pola yang tadi. Buka puasa tetap seperti yang tadi saya sampaikan, sahur tetap seperti yang saya sampaikan, pola tidur, pola makan, aktivitas fisik, supaya bisa tetap sehat dan bugar selama 1 bulan penuh berpuasa. Nah, kita sudah tahu nih dok masalah persiapan-persiapannya dan juga bagaimana caranya mengatur pola makan di bulan suci Ramadan. Kita masuk nih dok, apa sih dampak positifnya dari kita melaksanakan puasa dalam konteks kesehatan, dampak positifnya dok? Dampak positif puasa, puasa Ramadan tentunya mungkin ya, karena puasa kan berarti 1 bulan. Kalau yang puasa yang 1 bulan ini ya sekitar 20 atau 29 atau 30 hari ya. Betul. Yang jelas puasa ya, tadi sudah disampaikan kalau puasa itu makan ya, walaupun asupan kita tetap pertahankan, tapi kemungkinan besar ya akan ada ada penurunan berat badan ya. Jadi itu menurunkan berat badan itu manfaat dari puasa ya. Jadi itu jadi kenapa? Karena puasa itu meningkatkan metabolisme tubuh. Apa itu metabolisme? Proses kimia yang berlangsung terus-menerus di dalam tubuh kita ya. Nah, ketika itu meningkat, pembakaran kalori, lemak juga ikut meningkat ya. Jadi selama ini cadangan makanan kita itu misalnya dari karbohidrat ya atau protein ya, bahkan kita ambil cadangan lemak
untuk proses metabolisme kita pada saat puasa ya. Nah, hal inilah yang memicu penurunan berat badan dan mencegah terjadinya obesitas atau kegemukan ya. Jadi kegemukan itu kita bisa tahu dengan mengukur yang namanya indeks massa tubuh, berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter pangkat 2. Itu normalnya sekitar 18 sampai 23. Kalau hasilnya itu di atas 25 itu sudah obesitas ya. Itu manfaatnya yang pertama, menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua, manfaat yang lain adalah menjaga kesehatan jantung ya. Jadi itu ya. Jadi ketika misalnya dibanding dengan orang misalnya orang yang berpuasa 1 bulan penuh dengan orang yang tidak berpuasa ya, itu kita bandingkan, biasanya orang yang berpuasa itu kolesterolnya turun, tekanan darahnya juga seperti itu ya, dan lemak-lemak ini ya, yang lainnya ya. Apalagi kalau puasa itu kita atur pola makan, jadi pola makan yang lebih sehat ya. Jadi itu. Oh iya dok. Iya. Kan kita tadi sudah membahas nih mengenai dampak positif dari berpuasa. Ini baru 2 loh, masih ada 3 yang masih ada yang lain. Ya nggak apa-apa, lanjut dulu bertanya boleh. Ya, kan ada perkataan begini dok, kalau kita sakit maka berpuasalah. Nah, tapi kalau kita buka puasa nih dok, bukannya perut kita itu langsung kaget menerima makanan. Nah, apalagi orang-orang yang mengidap penyakit MA. Apa sih manfaatnya? Bisa dilanjutkan tadi dok, masalah dampak positifnya dengan manfaatnya dok. Iya, yang misalnya pola yang MAH ya. Makanya tadi saya sampaikan pada saat supaya tetap sehat ya, pola makan pada saat buka puasa ya, itu ya. MAH itu biasanya asam lambung meningkat itu pada minggu pertama puasa ya. Sesudah itu akan ini ya, akan normal kembali. Kalau MAH itu kan gejalanya ini ya, sakit ya, sakit tuh di sini ya, di lambung ya, di ulu hati ya. Kemudian selain sakit di ulu hati, kemudian ada sampai rasa terbakar di dada, sakit dada naik ya, asam lambung sampai ke dada. Kemudian ada mual ya, kadang disertai muntah ya, itu ya. Kemudian sampai bersendawa. Samping itu nafsu makannya juga ini ya, sampai nafsu makannya kurang itu ya. Kemudian perutnya kembung, kemudian cepat kenyang. Itu gejala MAH ya. Nah, itu biasanya kalau orang berpuasa itu pada awal minggu pertama ya. Minggu pertama puasa, sesudah itu asam lambung akan normal kembali pada ini ya, setelah kita rutin. Namun kita tetap perhatikan ketika kita misalnya sakit MAH ya, awalnya kita upayakan ya. Mampu tidak ya kita dalam ini ya, tetap berusaha dulu ya, melaksanakan puasa. Iya, tapi harus sahur dong. Sahur ya, tetap sahur ya. Sahur, kemudian karena sudah tahu MAH ya, walau MAH atau tidak, jangan makan terlalu pedas ya. Itu yang sedang-sedang saja ya. Terlalu pedas, kemudian terlalu asam ya, atau terlalu kecut ya. Itu yang biasa. Kemudian habis makan itu jangan langsung baring ya. Iya, karena ini tubuh kita ini ya, bisa terjadi yang namanya ini ya, kembali ke atas ini makanan, reflux istilahnya ya. Iya, jadi seperti itu ya, jangan langsung baring ya. Jadi pilih makanan yang tidak merangsang ya. Bagaimana makanan yang merangsang itu? Contohnya ketika kita lihat, ketika kita baru mendengar, oh ini asam lambung sudah meningkat, produksi air liur itu sudah meningkat ya. Itu namanya makanan yang merangsang ya. Seperti durian itu baunya sudah merangsang, asam lambung sudah meningkat. Jadi seperti itu. Jadi lanjutin dok. Ya. Kan tadi kita bicara mengenai penyakit MAH. Nah, kira-kira ada nggak sih penyakit-penyakit tertentu yang disarankan untuk tidak berpuasa dok? Seperti kayak diabetes begitu dok. Ada nggak sih penyakit-penyakit yang seperti itu? Oh ya, diabetes ya. Pada prinsipnya itu penderita diabetes boleh saja menjalankan puasa ya, asalkan ini ada syaratnya, kadar gula darahnya terkontrol ya. Jadi diabetes itu ketika kadar gula darah
meningkat. Di atas 200 ya, gula darah sewaktu di atas 200. Jadi untuk mengecek itu kita diabetes atau tidak, ada gejala atau tidak ya. Gejalanya itu sering patitemia, sering lapar, sering kencing, sering haus ya. 3P itu ada, kalau di istilah medis itu polidipsi, poliuri, polipagi. Tapi kalau bahasa Mandanya 3P juga, patipunian, pemamarangan, patambayang. Itu gejalanya ya. Tapi ada gejala atau tidak ada gejala ketika diperiksa gulanya itu di atas 200 ya, gula darah sewaktu. Karena ada beberapa pemeriksaan untuk menentukan diabetes atau tidak. Ini sebelum saya menjawab kelanjutan pertanyaannya tadi ya. Jadi diabetes, kadar gula darah. Kalau gula darah puasa itu 126 ya. 126 normal itu, Dok? Iya, enggak, sudah diabetes. Itu ya. Jadi 200. Itu ya. Jadi untuk penderita diabetes selama dia terkontrol kadar gulanya ya, boleh saja melakukan puasa ya. Iya, karena efek yang dikhawatirkan itu untuk orang yang kena diabetes itu kadang yang terjadi ada namanya kadar gula terlalu rendah, hipoglikemi. Itu biasa sampai pasiennya ini ya pingsan, tidak sadar, atau malah terlalu tinggi bisa ya. Jadi itu. Jadi kalau yang terlalu tinggi, terlalu rendah hipoglikemi, ya itu terlalu tinggi ini ya, sangat tinggi hipoglikemi itu juga tidak ini. Jadi tetap melihat ini ya situasi pasien kondisi kita ya, terutama yang menderita diabetes. Lihat mampu tidak saya ini bisa ya kan, tidak ada larangan di tengah jalan kalau misalnya tiba-tiba nggak mampu, tiba-tiba loyo ya boleh aja ini. Kalau orang sakit kan bisa iya ya, misalnya puasa. Sudah jam 11 udah loyo banget nggak kuat ya apa boleh buat. Kalau memang sakit ya harus buka. Begitu juga walaupun sudah detik-detik menjelang buka puasa sore hari, tapi kalau sudah mau ini mau pingsan ya, kalau orang yang sakit ya beda lah. Kalau yang orang sehat boleh dibatalkan puasanya. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan orang yang mah tadi ya itu. Jadi seperti itu ya. Kalau orang diabetes atau penyakit ada memang penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak dianjurkan untuk berpuasa, misalnya sudah gagal ginjal ya itu tidak ya, atau pada penyakit-penyakit tahap akhir ya, termasuk juga usilah yang kondisinya memang tidak memungkinkan, tapi tetap bisa dicoba dulu. Itu tetap yang saya bilang tadi, kita bisa ini nggak makan kan beberapa ini, tapi kalau mampu ya diterusin aja, tapi kalau nggak mampu ya siap. Makan aja seperti itu. Jadi mengenai persoalan asupan kalori yang masuk dalam tubuh itu kan drastis berkurang. Betul. Nah, kadar gula darah dalam tubuh turut mengalami penurunan juga. Iya betul. Nah, jadi bagaimana jika orang yang kadar gulanya juga rendah terus dia berpuasa? Ada nggak sih dok tips-tipsnya untuk yang mengalami penyakit tertentu? Jika dia berpuasa bagaimana dok? Tipsnya? Ya, tipsnya yang termasuk yang diabetes tadi ya. Termasuk yang diabetes tadi, kalau dia harus berpuasa, dia diabetes, menyandang diabetes, tapi dia harus berpuasa ya. Yang pertama, kembali lagi, jangan melewatkan makan sahur. Sahur, iya, orang sehat aja sahur. Bahkan kalau dari segi agama itu banyak manfaatnya dan memang dianjurkan untuk makan sahur itu ya. Kemudian tetap makan 3 kali sehari, kan bisa diatur aja frekuensinya ya. Pada saat misalnya sesudah salat maghrib sedikit, kemudian sesudah salat tarawih boleh, kemudian pada saat sahur, berarti tetap makan 3 kali sehari. Kemudian tips yang lain adalah hindari makan berlebihan ya, berlebihan saat apakah itu saat buka puasa maupun pada saat sahur. Ya, jangan balas dendam lah ya, terutama pada saat buka. Biasanya kalau misalnya ada pisang hijau di situ, ada tetu, semuanya. Kalau orang Mandar bilang sapi alamai asal malah dia mai. Jadi seperti itu ya, balas dendam itu tidak dianjurkan ya. Tetap makannya kalau dari ini ada sepertiga
ini perut kan kita bagi 3, lambung ya, Ya. sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung kasih full. Kalau full bisa lawas, ya bisa sampai naik kembali ke esofagus ya. Iya. Jadi seperti itu. Itulah yang biasanya memicu mah. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana dok bisa puasa itu mampu meningkatkan kesehatan? Oh iya. Iya. Ya, jadi bagaimana Puasa kita itu puasa itu mampu meningkatkan kesehatannya. Jadi ini jika dilakukan dengan benar itu pola makan tadi. ya, sesuai yang tadi saya sampaikan itu puasa ternyata menyimpan berbagai manfaat dari segi kesehatannya. Jadi bukan hanya dari segi fisik ya. Dari segi fisik itu bisa kita lihat kolesterol ya. Kolesterolnya yang biasa tinggi. Karena sebulan itu bisa menahan ya. Menahan ini bisa ini ya lebih ini ya normal ya. Kemudian selain itu gula darah juga ya. Misalnya ada kan sebelum kena diabetik ada namanya misalnya prediabetik ya, yang kadar gula darah sewaktunya itu antara misalnya 140 sampai 199. Itu kan prediabetik. Nanti diabetik kalau di atas itu bisa 120. iya, cegah jangan sampai diabetik, ya itu salah satunya dengan puasa ya. Kemudian selain itu dari segi fisik ya, termasuk berat badan tadi bisa dampaknya itu buat kesehatan mental ya. Kesehatan mental, mengatasi stres lebih baik ya pada saat puasa. Kemudian meningkatkan suasana hati ya. Kemudian kalau orang berpuasa itu lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada stres. Ya, jadi stres itu sesuatu yang bisa menyebabkan misalnya detak jantung lebih meningkat atau ya, jadi seperti itu atau ini ya. Sesuatu yang tidak seperti biasanya ya, ada perubahan, sesuatu yang bisa menyebabkan fungsi faal tubuh ya itu berubah, itu stres ya. Nah, stres ini kan kita bisa kendalikan ya. Betul. Iya, ada namanya eustress, ada namanya distress. Kalau eustress itu stres itu atau tekanan itu bisa membuat kita jadi lebih baik itu ya. Jadi lebih baik ya, misalnya kehilangan seseorang ya, iya misalnya ya, tapi iya atau sebagaimana, jadi kita makin mendekat sama Tuhan ya, kita jadi mendekat sama Tuhan bahwa semuanya sudah diatur Tuhan, mungkin ini yang terbaik buat saya gitu ya. Jadi dia jadi memicu dirinya untuk misalnya lebih belajar, lebih giat ya kalau misalnya mahasiswa. Jadi seperti itu namanya eustress. Tapi kalau itu stresnya itu ke arah yang negatif, misalnya sampai bunuh diri ya, atau melakukan hal-hal misalnya menjadi pengguna narkoba ya, itu kan namanya ini distress. Ya, distress. Jadi stres ada eustress untuk ke arah yang lebih baik, ada distress untuk arah yang lebih positif. Yang negatif kalau distress. Oh, distress. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa bisa itu tadi sampai kesehatan mental? Karena di dalam tubuh itu ada namanya hormon ya, hormon yang bernama kortisol ya, diproduksi oleh kelenjar adrenal itu, dia akan lebih stabil sehingga bisa mengurangi stres ya. Jadi seperti itu manfaat puasa ya. Kemudian pembatasan, kita kan puasa berarti dibatasi ya, ada pembatasan karbohidrat, pembatasan lemak ya, dan lain-lain itu dalam beberapa minggu itu akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir ya. Jadi otak bisa mampu berpikir jernih, emosi akan terkontrol ya, dan stres yang tadi bisa kita kendalikan menjadi eustress. Jadi seperti itu. Jadi ngomong-ngomong soal mahasiswa tadi nih dok, mengenai kesehatan mental. Nah kita ini kan mahasiswa di bulan suci Ramadan itu masih menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa, banyak berpikir, bahkan kalau banyak tugas itu dok kita kadang stres. Jadi bagaimana tuh dok
kita bisa mengolah kesehatan mental kita di bulan suci Ramadan. Iya, jadi bagaimana mengolah kesehatan mental bagi mahasiswa dengan banyaknya tugas. Intinya kalau ada tugas jangan di ini ya. Jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk ya Malah tambah stres ya. Malah tambah stres, malah nggak selesai. Itu yang pertama ya. Kemudian kedua. Iya, yang kedua. Kok jadi bahas tugas sih? Ya nggak apa-apa sih. Ini kasih tip aja ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa dan sekarang masih mahasiswa ya. Yang kedua ya itu tadi, tetap kembali lagi yang tadi, sahur yang sehat ya, supaya tetap sehat, karena kalau sakit tugasnya menumpuk malah tambah menumpuk ya. Tugas yang ada malah makin menumpuk. Jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi selain tidak menumpuk ya, kita kan punya ini makhluk sosial, kita punya teman ya, kita bisa minta bantuan teman ya yang sefrekuensi tentunya. Kemudian yang dengan senang hati mau membantu kita, itu bisa. Kalau perlu sekarang kan itu ya, ada sosial media bisa digunakan ya. Pertanyaan selanjutnya nih Dok, bagaimana sih puasa yang tepat itu agar mampu mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal di bulan puasa? Puasa yang puasa yang tepat. Itu jadi kan? Itu bagaimana puasa yang tepat ya, supaya ini. Yang pertama kembali lagi yang tadi. Intinya yang tadi, jangan lewatkan makanan sahur ya. Berarti makan sahur ini sangat penting ya, Dok? Ya penting sekali, karena kita kan mau nggak makan satu hari, jadi perlu asupan sebagai ini ya, layaknya kendaraan kita butuh itu bahan bakar ya. Bahan bakarnya itu ya makan sahur ya. Kemudian konsumsi air ya, konsumsi air dalam jumlah yang cukup ya. Itu ya 8 gelas lah minimal, itu minimal, boleh lebih hanya untuk sahur air putih, bukan ini pada saat buka sampai sampai sahur ya, selama masih bisa minum ya, selama belum waktunya menahan ya. Kemudian buka puasanya dengan makanan yang bernutrisi ya. Jadi lihat, pilih-pilih makanan yang ini ya, banyak seratnya itu banyak seratnya, terutama kalau misalnya, terutama pada saat kalau sahur itu ya, itu supaya bisa tahan lama ya. Kemudian makan dengan porsi yang tepat, itu juga ya, makan dengan porsi yang yang tepat ya, dengan isi piringku lagi tadi ya. Pertanyaan terakhir nih, kemudian Dok, masih ada ya agar bisa manfaat ya, tetap itu lakukan aktivitas fisik ya, tetap lakukan aktivitas fisik 30 menit sehari ya, biasanya sih menjelang buka, bahkan kalau tidak sempat ya bolehlah malam hari ya. Kemudian buat jadwal tidur yang baik ya, karena jadwal tidur, kalau misalnya terlalu begadang juga sampai lupa sahur bisa, atau ini sempat sahur tapi ini juga kadang oleng ya, kalau ini ya biasanya seperti itu. Kemudian jaga silaturahmi dengan orang terdekat, jadi seperti itu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, Dok, sebagai penutup, apa pesan dan kesan dokter bagi semua yang akan menjalankan puasa nantinya? Puasa Ramadan ya? Iya, puasa Ramadan, Dok. Iya, itu bagaimana ya? Jadi karena Ramadan ini ya, Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya, sekitar 7-8 hari atau 1 minggu kemudian. Pesan yang pertama itu ini, kita bahagia ya, berbahagia dan menghadirkan keagungan Ramadan di hati kita ya. Jadi selain itu kita berdoa kepada Allah dalam beberapa bulan, 2 bulan terakhir ini, bulan ya, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban ya, wa balikna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ya. Jadi kita sama-sama berdoa ya, semoga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan kekuatan iman ya. Besar godaan memang di bulan Ramadan ya. Jadi iman harus ini ya. Bagaimana caranya ya? Ini ya, banyak bertobat, banyak beristighfar ya, beristighfar kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu selain iman ya, mempersiapkan ini ya, mempersiapkan kekuatan ilmu, termasuk ilmu-ilmu kesehatan dan ilmu-ilmu yang lainnya ya, supaya kita masuk dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak dalam keadaan jahil ya. Itu kemudian iman, ilmu, kemudian fisik ya,
Jadi fisik. Untuk persiapan fisik ini memang kalau sudah tidak sempat lagi ya, kan perlu latihan ya. Jadi perbanyak sih sebenarnya puasa-puasa di bulan ini, Rajab, Sa'ban ya, bulan Sa'ban. Tapi ini sudah, ini nggak apa-apa ya. Minimal itu ya, bagaimana persiapan fisik itu ya, yang ini ya, tetap dengan itu ya, makan ya, menjaga pola makan, menjaga pola tidur kembali ya, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya ya. Iya dok, Jadi kadang kita ini sering itu. begadang. Iya ya, jadi fisik ya, jasmani. Kemudian yang terakhir mungkin kita persiapkan harta kita ya, supaya dengan harta itu kita mungkin bisa manfaatkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang bersedekah, lain ya, bersedekah seperti itu. Sudah dok? Oke. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada dok? Tidak ada. Iya. Oh, kalau itu aku ada pantun ini. Ya, silakan Iya. dok untuk penonton nih dan MTV. Ada. Jalan-jalan ke kampus Tain. Cakep. Jangan lupa pakai wewangian. Iya. Ya. Tentu. Kepada sobat dan handai tolan, marhaban ya Ramadan. Ya, Masya Allah sekali apa yang disampaikan tadi oleh narasumber kita, terutama bagi kita yang belum tahu makna puasa bagi kesehatan. Ya, sebagai kesimpulan, ternyata puasa itu bukan hanya ibadah saja, tetapi memiliki banyak manfaat seperti mengaktifkan detoksifikasi, menurunkan berat badan, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, semoga kita bisa sehat secara jasmani dan rohani dalam menjalankan puasa nantinya. Ya, terima kasih dok atas waktu dan wejangannya untuk hari ini. Masih ada satu pantun lagi nih. Oh, boleh dok, silakan. Iya. Putri Titian Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih dok, terima kasih juga, dan terima kasih juga nih untuk penonton DNM TV yang menemani hingga saat ini. Ya, karena tadi dokter sempat berpantun, saya juga nih mau berpantun untuk penonton dan MTV. Jalan-jalan ke kampus Tain. Jangan lupa singgah di Prodi KPI. Cakep. Nah, sahabat dan MTV yang telah menonton, semoga kita bisa bertemu kembali dengan program-program yang lebih baru lagi. Cakep. Ya, untuk itu saya Mimut Amidan selaku host pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.